Rival utama di lomba olahraga sekolah, si Ratu Cantik, meraih juara pertama menembak. Langsung dengan bangga memamerkannya padaku. Lihat dadaku. Aku terdiam selama 1 detik. Dengan tegas, aku membalas, lihat, dan memulai panggilan video. 3 detik kemudian, Ratu Cantik muncul di layar. Wajahnya memerah. Memberi peringatan, Jiang Xiaobai. Aku menyarankanmu jangan menantang batasku. Kalau tidak, aku akan menurunkan batasku. Teman-teman lain di Olimpiade semua pergi ke stadion. Aku malas, bersembunyi di asrama sambil bermain ponsel. Lihat, aku menakutkan. Kan, saat aku melihat Lin Wanyu mengirimkan 6 kata ini kepadaku, aku merasa sangat tidak enak. Aku dan Lin Wanyu adalah rival bebuyutan, bisa dibilang musuh bebuyutan. Setiap ruang yang kami bagi bisa menjadi medan perang. Biasanya saat berbicara, rasanya ingin membuat lawan tercekik. Dia tiba-tiba mengajukan permintaan yang begitu aneh. Mungkinkah dia mencoba bersikap baik? Membayangkannya membuatku menghirup napas dingin. Orang yang begitu sombong itu, bahkan menundukkan kepala mulianya. Menggunakan bagian pribadi seperti itu untuk mengajakku berdamai. Aku tidak bisa menolak demi muka. Terlihat seolah takut dia akan berubah pikiran. Aku menelpon video ke sana, dengan sikap yang tergesa-gesa. Jika digambarkan dengan kata jelekel dan aneh, keduanya terasa lemah dan pucat. Setelah menunggu dengan cemas selama 3 detik, wajah cantik Lin Wanyu muncul di layar. Ekspresinya sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun aku hanya memperhatikan bangku penonton di belakangnya. Sekelompok mahasiswa berisik. Aku tak bisa tidak mengerutkan alis. Kamu di stadion? Lin Wanyu menjawab dengan santai. Lalu bagaimana? Kamu tidak ada di sana? Aku tidak ada. Ngomong-ngomong, di sana orangnya agak banyak ya. Bagaimana kalau kamu cari tempat yang lebih sepi? Supaya memberi muka pada Lin Wanyu, aku tidak akan mengucapkan kata-kata selanjutnya. Tapi aku hanya memberi isyarat dengan mengangkat alis. Saya rasa dia pasti mengerti. Lin Wanyu tampaknya sedang berusaha keras menahan suatu emosi. Otot-otot wajahnya tegang kencang. Dengan gigi terkunci, dia menanyakan apa? Hei, saya berpikir orang ini memang ingin saya jelaskan. Ya baiklah, karena dia sudah bermain begitu liar. Lalu apalagi yang harus saya khawatirkan? Tunjukkan lagi padaku. Lampu depan Ultraman. Setelah kata-kata itu terucap, di sekitar Lin Wanyu menjadi tenang. Semua pandangan orang beralih ke Lin Wanyu yang memegang ponsel. Segera setelah itu saya melihat warna wajah Lin Wanyu menjadi merah dengan kecepatan yang dapat dilihat mata telanjang. Sebuah teriakan marah meluncur keluar. Jiang Xiaobai, kau sialan, jangan tantang batasku. Kalau tidak, aku akan menurunkan batasku. Hei, kamu sudah dengar belum? Urusan Lin Wanyu dan Jiang Xiaobai benar-benar tidak terduga. Biasanya keduanya selalu berseteru tajam. Ternyata secara pribadi mereka begitu jujur satu sama lain. Ya, dan juga, tunjukkan lagi kata yang dikatakan Jiang Xiaobai. Maksud, lagi, apa? Jelas itu sudah pernah dilihat sebelumnya. Hehe, sebenarnya jujur saja saya juga ingin melihat. Tidak tahu bentuk apa Lin Wanyu. Saya juga ingin mengamati secara kritis. Saat lewat ruang air, saya mendengar percakapan seperti ini. Gelas air di tangan saya hampir hancur. Sialan ini benar-benar sial. Setelah Lin Wanyu menutup telepon, baru saya tahu. Ternyata dia juga mengirim gambar. Itu adalah tabel skor tembakan yang mendapat nilai penuh. Sayangnya kecepatan internet di asrama terlalu lambat. Nyamuk duluan datang. Gambar itu terbang di udara sebentar, sehingga tercipta kebingungan yang absurd ini. Bahkan di dunia ledakan sekalipun, ini tetap sangat meledak. Tapi kalau dipikirkan dari sudut lain, ini tidak sepenuhnya salahku. Kan, jika Lin Wanyu tidak datang untuk pamer atau saat pamer, ganti kata, apakah saya akan berpikir menyimpang? Kesimpulannya semua salah. Setelah Lin Wanyu berhasil menipu dirinya sendiri, aku kembali tenang seperti dulu. Sore itu aku pergi ke stadion dengan langkah lebar dan percaya diri. Baru saja masuk, sekali pandang, aku melihat sosok yang sangat mencolok di lintasan karet. Kenapa disebut mencolok? Hari dengan suhu 28 derajat. Orang itu memakai mantel tebal, celana dalam 2 lapis katun, kacamata hitam, masker, topi raja, bahkan memakai sarung tangan katun. Intinya, seluruh tubuhnya tertutup. Tidak ada kulit yang terlihat. Berjalan seperti beruang besar yang kikuk. Melihatnya saja sudah melelahkan. Sampai orang itu dengan penampilan aneh berlari melewati garis finish. Secara kebetulan, dia memecahkan rekor 8 hal bagi siswi kampus. Akhirnya aku tak tahan lagi menepuk bahu orang di depanku. Dengan rasa penasaran, aku menanyakan kepada para siswi, siapa sih gadis bodoh ini? Kenapa dia lebih berat daripada beban idol kompetisi? Orang di depan mendengar suara itu dan menoleh. Aku dalam hati merasa tidak baik. Itu sahabat karib Lin Wanyu, Li Xia, yang melihatku. Dia mengangkat alis dengan nada main-main menuju lintasan karet. Dengan dagu terangkat, dia berteriak, gadis bodoh, cepat bicaralah dengan kakakmu baik. Siapa kamu? Aku memutar kepala dan melihat ke arah itu. Kulihat beruang besar yang kikuk itu berlari cepat ke arah sini. Gaya dan langkahnya seolah ingin membunuh. Kamu malah berani muncul? Suara yang familiar terdengar. Aku terkejut menatapnya. Kamu? Lin Wanyu. Kenapa kamu berdandan seperti ini? Orang itu tidak berkata apa-apa. Dia mencengkeram telingaku dengan kuat. Sakitnya membuatku berseru. Aku tak bisa mengendalikan diri. Dipaksa oleh dia. Dia menarikku ke satu arah. Aku sangat ketakutan. Mulutku seperti mesin otomatis menem. Apa yang kamu lakukan? Lin Wan dan aku memperingatkanmu. Kita boleh dihina, tapi tidak boleh dibunuh. Kalau kamu membunuhku, polisi pasti tidak akan melepaskanmu.
Kamu di kehidupan selanjutnya harus menghabiskan waktu di Rainbow. Suara peringatanku terdengar di mana-mana. Lin Wanyu tidak mendengarkan sama sekali. Di sini adalah sisi timur sekolah. Hutan kecil yang jarang dikunjungi orang. Sekitar sangat sunyi. Sorakan di stadion yang tidak jauh terasa seperti datang dari dunia lain. Benar-benar tempat yang cocok untuk membunuh dan membuang mayat di rumah. Aku menelan air liur dengan susah payah. Ketakutan membuat otot betisku berkontraksi. Seperti ayam yang lehernya tercekik. Tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Lin Wanyu seolah-olah tidak melihat kegugupanku. Dengan santai melepas kacamata hitam. Masker dimasukkan ke dalam saku. Topi rajut dan jaket bulu dilemparkan ke tanah. Saat melakukan semua itu, dia menatapku dengan tatapan tajam. Di matanya berkilau emosi yang gelap dan tidak jelas. Akhirnya dia membuka jaketnya, menyingskap bagian bawah pakaian tipisnya. Suara detak jantungku menggelegar. Pandangan matanya tak terkendali turun ke bawah. Saat melihat ke suatu tempat, matanya terbuka lebar sampai batas maksimum. Waktu seakan berhenti selama setengah jam. Aku tiba-tiba tertawa keras. Kamu sangat menjaga kebajikan perempuan. Tapi bagaimana cara mengganti pakaian seperti ini? Lin Wanyu hanya mengangkat kemeja di dalam hoodie. Kancingnya sampai ke titik paling atas. Dan di lubang kancing paling atas terdapat sebuah peniti. Peniti itu bahkan terpasang di tengahnya. Aku tidak tahu. Bahkan mengira dia menyembunyikan batangan emas di dalam pakaian. Adegan ini benar-benar menekan titik humor anehku. Aku menunjuk peniti sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak terengah-engah. Hampir pingsan. Lin Wanyu menatapku dengan mata dingin. Wajahnya muram sampai hampir meneteskan air. Dengan dingin bertanya, "Lucu?" Aku cepat menutup senyumku. Dengan gagap, masih baik-baik saja. Apakah kamu tahu mengapa aku melakukannya? Di dalam hatiku tiba-tiba muncul firasat buruk. Tidak mungkin berhubungan dengan aku. Kan? Lin Wanyu melihat apa yang kupikirkan. Wei Ying menurunkan dengan tawa dingin. Sejak kamu mengucapkan kata itu kemarin, sekarang? Tidak peduli apakah aku kembali ke asrama atau pergi ke kamar mandi. TM. Aku lihat kamu tiap hari menanggung wajah sebesar ini. Betapa lelahnya. Aku hanya ingin membantu kamu menilai. Apakah ini benar-benar beban berat atau hanya beban palsu? Di jalan kembali dari hutan kecil. Wajahku hitam seperti dasar panci. Benar-benar membuat mata tidak nyaman dimanapun melihat. Anjing yang lewat pun ingin melompat dan menendang. Kenapa otakmu tiba-tiba membuat alasan seperti itu? Sudah menjadi sangat menjijikan. Benar-benar begitu. Bukankah ini seperti terburu-burunya mengirimkan kue gambar kepada orang lain? Dan semakin suasana hati buruk. Semakin terasa seluruh dunia menentang diri sendiri. Tidak. Hanya jaket putih di tubuhku yang terkena kotoran hitam dari burung. Sepatu hitam di kaki malah terkena kotoran putih dari burung lain. Sungguh luar biasa, tidak masuk akal. Jaket ini adalah yang paling kusukai belakangan ini. Membuangnya pasti tidak rela. Tapi memakai terus dengan kotoran itu. Jelas aku juga tidak bisa melakukannya. Maka aku melepasnya. Dengan tepat, aku melemparkannya ke dalam pelukan Lin Wanyu. Dengan tidak senang, berkata, "Pegang saja." Lalu berjongkok dan menyeka sepatu dengan tisu. Dan Lin Wanyu jarang sekali menyetujui keinginanku. Hanya memegang jaketku, berdiri di samping menunggumu. Saat aku menundukkan kepala menyeka sepatu, sekilas pandang tiba-tiba melihat tangan Lin Wanyu yang memegang jaketku tampak bergerak sedikit. Aku memutar kepala ingin melihat jelas. Dia tidak bergerak lagi. Zhuang Si terus fokus menggesek ponsel. Ini membuatku yang sengaja mencari masalah semakin tidak senang. Menurut logika umum, dia setidaknya harus mengejekku beberapa kali. Kenapa kali ini dia begitu tenang? Lalu apa yang dia lakukan sambil memegang ponsel? Begitu serius. Alisnya sesekali mengerut. Lalu tiba-tiba melonggar. Bagaimana melihatnya? Seakan terjebak dalam cinta bersemi seperti gadis remaja yang jatuh cinta. Aku langsung membayangkan sebuah adegan. Orang di ujung telepon berkata, "Sayang, aku akan ceritakan lelucon. Di sampingku ada orang bodoh yang terus-menerus terkena 2 kali kotoran burung." Orang di ujung telepon menjawab, "Kalau begitu, kamu harus menjauhi dia. Kalau tercium bau busuk, aku tidak akan suka lagi padamu. Aku sudah jauh dari dia. Jangan tidak suka padaku." Aduh, kamu galak? Aku menghukummu. Kirimkan 520 kepadaku. Transfer 520. Memberi ciuman kepada bayi secara sukarela. Sebagai pembayaran, ciuman. Ciri paling menonjolku adalah kemampuan berimajinasi. Dan setiap gambar yang kubayangkan selalu penuh emosi dan detail. Seolah-olah benar-benar melihatnya. Mau tidak percaya pun tidak percaya. Begitulah, semakin kupikir, semakin marah. Berhasil membuat diriku sendiri marah. Shu berdiri. Dengan cepat meraih jaket dari pelukan Lin Wanyu. Dengan penuh kebencian, dia melempar beberapa kata. "Mati saja." Pikiran yang terobsesi cinta. Lalu berbalik dan pergi. Kecepatannya sampai hampir menggores sol sepatu menjadi percikan api. Liu Lin Wanyu berdiri di tempat dengan wajah kebingungan. Keluar dari hutan kecil. Aku tidak lagi pergi ke stadion. Pertama, jaket dikirim ke laundry kering. Lalu langsung pulang ke rumah. Berbaring di tempat tidur. Aku menatap dinding di depan dengan kosong. Setengah dinding dipenuhi dengan berbagai sertifikat. Garis waktu. Dari SD sampai SMA. Namanya semuanya Jiang Xiaobai. Jika tidak ada Lin Wanyu, setengah dinding lainnya seharusnya juga penuh. Sebenarnya bila dipikir-pikir, hubungan karmaku dengan Lin Wanyu ternyata cukup dalam. Kami berdua sejak SD sudah satu sekolah. Tidak hanya satu sekolah, tapi satu kelas. Meskipun Lin Wanyu suka bermain sedikit, tapi berkat otak yang bagus, nilainya berada di peringkat teratas kelas. Sayangnya, nilai saya juga bagus. Jadi setiap kali ujian selesai,
Papan peringkat bukan dia pertama, melainkan saya pertama, termasuk berbagai kompetisi ekstrakurikuler, selalu bertemu di final yang sempit. Seiring waktu, keinginan kami berdua untuk menang atau kalah terbakar, dengan prinsip bahwa aku tidak harus menjadi yang pertama, tapi namanya harus berada di bawah, menjadi prinsip hidupku sepanjang jalan. Setelah masuk SMA, secara logika, meskipun begitu, tidak sampai menjadi musuh yang saling melontarkan hinaan begitu bertemu. Kan? Aku berkata dengan sangat bertanggung jawab, sedangkan dalam sekejap, lomba olahraga sekolah yang berlangsung 3 hari selesai. Para siswa di kelas A1 kembali terjun ke belajar yang intens. Beberapa hari belakangan ini aku menemukan sesuatu yang penting, yaitu jumlah gadis cantik di sekolah berkurang. Gadis cantik di sekolah kami terkonsentrasi di jurusan tari. Di antaranya, Lin Wanyu dan sahabat karibnya Lixia sangat menonjol. Tapi Lin Wanyu adalah tipe yang mengutamakan kebebasan dan kenyamanan. Biasanya dia memakai hoodie, jogger, dan pakaian olahraga. Secara jujur, itu agak menyia-nyiakan wajah cantiknya. Lixia berbeda. Gayanya sangat terpilih dan menarik. Roknya selalu bersih. Riasan penarinya selalu rapi dan tepat. Selain itu, dia sangat memperhatikan penampilannya. Sampai-sampai bahkan menguap pun dia desain bentuk mulutnya. Tapi hari ini, apa yang dipakai Lixia? Baju merah, celana hijau, sepatu kets. Tidak enak dilihat. Ya, ada juga potongan rambut, princess cut, milik Liu Yanran. Bagaimana bisa jadi ikalala ibu-ibu? Astaga! Terlihat begitu ketinggalan seperti tim tari yang belum keluar dari daerah pinggiran kota. Mereka pasti terkena kutukan penurunan. Kenapa tiba-tiba penampilan mereka menurun drastis? Untung saja akhir bulan lalu aku masih tampil dengan wajah mulia saat lomba melawan sekolah Lin. Kalau tidak, sekolah kami benar-benar malu banget. Mendengarkan diskusi para cowok lain, aku di samping mengerutkan alis secara diam-diam. Orang-orang ini ngapain sih? Apakah hari ini festival berdandan jelek? Kegiatan istirahat favoritku biasanya. Melihat para cantik menari membuatku langsung kehilangan minat. Aku menggelengkan kepala, berbalik ingin pergi. Sekilas pandang, tiba-tiba terkena kilat yang kuat. Kaki yang menyeramkan itu. Aku terpaku melihat Lin Wanyu berjalan santai ke lapangan. Hari ini dia mengubah pakaian olahraga yang biasa, melainkan memakai gaun yang dipotong dengan tepat. Pergelangan tangan yang ramping putih seperti salju. Di bawah tulang selangka yang indah terdapat lekukan sempurna. Pinggangnya ramping, cukup satu genggaman. Wajahnya halus dan cerah. Ditambah lagi dengan aura paling keren di dunia yang dia miliki. Benar-benar cantik dan berani. Lebih dari Lixia sebelumnya, tak kalah sama sekali. Berpakaian seperti ini. Tidak seperti datang untuk berlatih bela diri. Jelas datang untuk runway. Membuat semua cowok di lapangan terpesona. Lin Wanyu, apa ini? Cantik sampai ke tingkat baru. Cowok lain mengangguk dengan senang. Iya, sebelumnya tidak bisa membedakan siapa yang lebih hebat antara dia dan Lixia. Sekarang bisa dibedakan. Saat ini Lin Wanyu sudah berjalan ke tengah lapangan. Aku melihat Lixia dengan wajah cemberut memberi Lin Wanyu sebuah hukuman. Demi kamu, aku benar-benar menyesal. Ini sungguh luar biasa. Tidak pernah dalam hidup ini berpakaian begitu terlewatkan. Lin Wanyu mengangkat bahu. Tidak ada pilihan. Tidak boleh membiarkan seorang perayu besar mengincarnya. Kalau begitu, kenapa kamu membuat dirimu begitu cantik? Aku hanya mengubah suasana hati saja. Jangan berpikir aku tidak menyadari kamu belakangan ini tidak normal. Tentu saja jaraknya terlalu jauh. Aku tidak mendengar percakapan ini. Aku hanya mendengar beberapa cowok di sekitarku berdiskusi tanpa menyembunyikannya. Fugui, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan Lin Wanyu? Cowok yang ditanya menutup mulutnya dengan malu. Jelas dia sangat ingin berkata, tapi dia berpura-pura dengan susah hati memberitahu ibumu dengan sikap buatan. Kemarin aku di dinding pengakuan, berbagi satu gaya pakaian gadis tipe idealku. Lalu hari ini aku melihat bayangan itu di lapangan. Di telingaku terdengar diskusi tentang dia. Kegelisahan di dalam hati tidak bisa ditekan. Cowok yang sedang berbicara ini, aku kenal ketua kelas 2 jurusan Liberal Arts, Wang Fugui. Tampak tampan, badan juga bagus. Saat aku sangat gelisah, sedang mempertimbangkan apakah harus berbalik dan pergi. Api gosip tiba-tiba menyambar diriku. Huyo Jiang Xiaobai juga di sini. Kamu harus tanya dia. Hal apa itu? Telingaku berdiri seperti antena. Diam-diam menunggu kelanjutan. Detik berikutnya bahuku ditepuk. Aku menoleh. Ternyata itu Wang Fugui. Pipinya memerah. Ekspresinya tampak agak sulit diungkapkan. Jiang Xiaobai, ada hal yang ingin ditanyakan kepadaku. Di wajahku ada senyum sopan yang agak jauh. Kamu bilang Lin Wanyu. Lin Wanyu, apakah efek peredam besar itu sangat bagus? Aku sungguh tak percaya telingaku. Jiansen, apa ini omong kosong? Aku pura-pura tidak mengerti. Aku tertawa kering 2 kali. Lihat. Pertanyaanmu seakan-akan dia bukan mobil yang mengurangi getaran. Apakah kamu terlalu sering mengemudi? Wang Fugui tidak mendengar jawaban yang dia inginkan. Dia gelisah, menggosok tangannya. Dia menampilkan ekspresi yang kamu mengerti. Aduh, Jiang Xiaobai, kamu jadi tidak ada artinya. Antara pengemudi berpengalaman, jangan saling memberi teka-teki diam. Kalian semua sudah jujur satu sama lain. Kamu pasti tahu. Cepat katakan. Apakah ini sangat menghormati orang baik? Aku dulu pikir aku sudah cukup lepas. Tidak sangka ada orang yang lebih berani daripada aku. Ini perwira siapa? Aku membalas dengan bertanya. Kenapa kamu menanyakan ini? Wang Fugui tampak agak puas. Dia mengejarku. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan setuju. Mempelajari dulu sebelumnya. Hatiku berdebar. Gadis ini ingin keluar dari status single. Kalau begitu,
Bukankah aku kalah dalam hal ini? Alarm di dalam hatiku berbunyi keras, seolah-olah aku sudah melihat sebuah adegan. Lin Wanyu memeluk pinggang cowok itu, berdiri dengan angkuh di depanku. Bagaimana lagi kalau nilai bagus, jadi single itu loser. Mulai sekarang kamu bersaing dengan dirimu sendiri. Aku mau pergi berkencan, dan apa yang terjadi selanjutnya semakin membuktikan dugaan saya. Ketua kelas berlari terburu-buruan ke arah sini. Kacamata hampir hilang. Ini urusan besar. Ya, nilai ujian bulanan 2 hari yang lalu sudah keluar. Hatiku berdebar. Aku langsung meraih rapor yang dipegangnya. Langsung dari atas, aku mencari sebuah nama. Yang pertama bukan, yang kedua bukan, yang ketiga juga bukan. Sampai aku melihat nama Lin Wanyu di kolom ke-6. Aku benar-benar kebingungan. Dari kelas 3 SD sampai sekarang kelas 3 SMA. Dari usia 9 sampai 19 tahun, tepat 10 tahun. Aku dan Lin Wanyu seperti dua mobil balap yang berjalan beriringan. Kau mengejar, aku mengejar balik. Kita seimbang dalam kemampuan. Ingin selalu berada di peringkat teratas. Hanya mengandalkan otak saja tidak cukup. Harus berusaha 100 kali lebih keras. Hari-hari ketika aku belajar larut malam dengan lampu, aku yakin lampu di kamar Lin Wanyu juga menyala. Namun ketika mendekati ujian masuk perguruan tinggi, di momen penting ketika belajar keras di kamar dingin segera mendapatkan hasil, Lin Wanyu tertinggal. Dia langsung terjun ke trotoar sebelah yang disebut cinta. Mungkin orang tua Lin Wanyu melihat rapor ini dan tidak sependapat. Belum sempat mulai berbicara. Begitulah, jika dibicarakan, usianya akan menjadi yang termuda. Dulu kenapa tidak kusadari dia begitu tidak berdaya. Jiang Xiaobai, kamu cepat bilang. Wang Fugui menegur lagi. Aku menutup mata sebentar. Dengan suara pelan, aku berkata, keberanian muncul dari rasa takut. Saudaraku, dengarkan aku. Menyarankan hal itu hanyalah iklan palsu. Aku pura-pura serius dan menepuk bahunya. Kelihatannya cukup dum. Kan? Aku beritahu kamu. Keras seperti batu. Siapa yang memainkannya? Dia sial. Wang Fugui baru hendak berbicara. Tiba-tiba wajahnya berubah. Dia menunjuk kebingungan ke belakangku. Sementara itu, suara perempuan terdengar di belakangku. Oh, begitu? Efek peredamnya buruk. Keras seperti batu. Kalau begitu, kamu coba periksa barang lagi. Aku memutar kepala secara mekanis. Menghadap langsung pada sinar suara cantik Lin Wanyu. Lin Wanyu? Jangan terlalu sakit. Jangan pakai terlalu banyak tenaga. Akan meninggalkan bekas. Dengarkan aku. Kali ini memang salah paham. Setelah aku memohon dengan sangat, Lin Wanyu akhirnya melepaskanku. Dia menarikku lagi ke semak-semak kecil di sisi timur sekolah. Aku mencari batu dan duduk, menggertakkan gigi sambil mengusap pergelangan tangan. Kamu makan apa? Kekuatan tanganmu yang sudah besar begitu kuat. Lin Wanyu mengabaikannya. Seperti sebelumnya. Tangan diletakkan di kancing baju. Mulai sendiri tanpa memperhatikan. Kakak seolah-olah benar-benar menepati kata-katanya sebelumnya. Kamu menantang batasku. Aku akan menurunkan batasku. Tapi ada satu hal yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini tidak ada peniti, tidak rusak. Dalam sekejap aku melihat rendah, keras. Aku menggelengkan kepala pelan. Ikan teknologi sangat hidup. Aku kembali menggeleng pelan. Siapa yang serakah? Dia yang sial. Aku masih menggelengkan kepala. Lin Wanyu mendengus dingin, merapikan pakaian, duduk dengan cepat di sampingku. Dengan wajah cemberut berkata, sudah cukup. Tarik tanganmu turun. Tidak lepas. Mendengar itu, aku akhirnya menarik tangan dari mataku. Menepuk-nepuk jantung yang berdebar kencang. Benar-benar membuatku takut mati. Lin Wanyu melihat itu, mengerutkan bibir dan berkomentar sinis. Aneh, ketika melihat orang yang benar-benar buruk, aku ketakutan seperti ini. Wajahku tidak bisa dipertahankan. Mengepalkan leher sambil berdebat siapa yang berkomentar sinis. Aku tadi hanya mataku terganggu oleh pasir. Lin Wanyu memang cepat terbiasa setelah 2 kali. Saat melakukan sesuatu, harus mengulurkan tangan ke kancing. Aku buru-buru menghentikannya. Oke. Aku ngomong tanpa pikir panjang. Sudah cukup. Baru setelah itu Lin Wanyu puas. Ceritakanlah, kenapa kamu mencemarku? Aku agak merasa bersalah. Pandangan mataku tertuju pada tangan kanannya yang tulangnya jelas. Ujung jari tengah dan telunjuknya ada kapalan yang menonjol. Itu biasanya hanya dimiliki orang yang sering memegang pena. Bagaimana harus menjawabnya? Katanya aku tidak mau kamu terganggu belajar karena cinta. Aku bukan dewa dia. Dia pasti menganggap aku ikut campur urusan. Kalau begitu, aku akan asal buat alasan. Menyentuh hidung, mata melirik ke kanan bawah. Kamu siap berbohong? Sudut bibirku bergetar. Kebohongan itu belum selesai terbentuk. Sudah terbongkar. Siapa yang tahan ini? Ternyata wanita memang harus agak bodoh supaya disukai. Lupakan saja, jujur saja. Aku menceritakan secara singkat percakapan hari ini dengan Wang Fugui. Selain itu soal rapor, mendapatkan tawa sinis dari Lin Wanyu. Kamu percaya apa yang dia katakan? Aku bahkan tidak kenal dia. Mengejarnya sama saja omong kosong. Lagi pula, di matamu aku memang tidak berguna. Bahkan kalau aku pacaran, tidak akan memengaruhi nilai. Oke, aku mengajukan pertanyaan dengan penuh jiwa. Jadi, apa yang terjadi dengan ujianmu kali ini? Ekspresi Lin Wanyu menjadi kaku. Dia menghela napas tidak nyaman. Lembar jawaban berantakan. Mengurangi beberapa poin. Berapa poin yang bisa dikurangi karena berantakan? Pasti sangat berantakan. Mungkin kamu buang air kecil di atasnya. Aku melihat Lin Wanyu tidak ingin membahas topik ini lebih jauh. Aku mengerti. Bagaimana menanyakan lagi? Duduk bersebelahan dengannya. Kaki bersentuhan dengan kaki. Lengan bersentuhan lengan. Seketika tidak ada suara. Memecahkan kedamaian yang langka ini. Jujur saja, aku mengagumi sekaligus memiliki permusuhan terhadap Lin Wanyu. Dia cantik dan tidak jelek. Hal utama adalah dia memang sangat pintar. Kadang-kadang di kelas tidur dengan menunduk di meja. Guru memanggilnya untuk menjawab pertanyaan. Dia juga bisa langsung bangkit, menjawab dengan lancar, seperti memiliki ingatan fotografis. Selama bertahun-tahun ini,
Karena ada dia, aku baru bisa mengumpulkan tenaga untuk belajar dengan keras. Adalah pesaing, adalah musuh bebuyutan, juga merupakan penunjuk arah dan contoh. Jadi aku tidak ingin melihatnya jatuh. Akan membuat pertarungan kami selama bertahun-tahun terasa seperti lelucon. Tidak tahu berapa lama sudah berlalu. Lin Wanyu pertama kali memecah keheningan. Berencana mendaftar ke universitas mana? Bida dekat dengan rumah. Lin Wanyu mengangguk sambil menundukkan matanya. Tampak berpikir. Aku memiringkan kepala melihatnya. Bagaimana denganmu? Dia berdiri dan menepuk debu yang menempel di celananya. Dengan nada yang penuh senyum. Berlari bersamamu sudah menjadi kebiasaan. Apakah aku dan kamu mendaftar ke universitas yang sama? Aku terkejut selama 1 detik. Kemudian dalam hati tumbuh kegembiraan yang tak bisa ditekan. Aku juga tidak tahu. Kenapa aku? Karena bisa bersama Lin Wanyu. Menjadi senang masuk universitas yang sama. Mungkin memang seperti yang dia katakan. Berlari menjadi kebiasaan. Dari gedung pengajaran terdengar suara bel persiapan. Lin Wanyu mengulurkan tangan ke depanku. Telapak tangannya jelas dipenuhi debu latihan tari. Aku tidak merasakan rasa jijik. Tanpa beban, aku menaruh tangan di atasnya. Menggunakan tenaga, berdiri dan berjalan keluar bersama Lin Wanyu. Kali ini lagi mendapat nilai pertama. Senang? Tentu saja setiap kali menindasmu. Aku sangat senang. Mulai sekarang aku tidak boleh berada di bawahmu. Kamu harus tetap tampil seperti biasa. Kalau tidak, kemenangan pertama ini tidak memberi rasa pencapaian. Jas yang paling saya suka itu tetap harus dibayar. Saya ambil kembali dari toko dry cleaning. Kotoran burung di atasnya memang sudah dibersihkan. Tapi kancingnya juga hilang saat dicuci. Dan kebetulan sekali, masih di dekat posisi dada. Tidak bisa dipakai lagi sama sekali. Karena hal ini saya murung sampai tengah malam baru bisa tidur. Keesokan harinya saya masuk kelas dengan perasaan kesal. Saya terjatuh terbalik di atas meja belajar. Mulai tidur lagi. Waktu belajar pagi. Di kelas hanya terdengar suara buku dibalik. Jadi saya tidur nyenyak. Tapi tiba-tiba terdengar ledakan keras. Membuat saya terkejut dan duduk tegak. Ada teman sekelas yang saat ujian menampilkan kemampuan melukis di kertas ujian. Mau ngapain sih? Kamu pikir ini ujian masuk seni rupa? Wali kelas? Pak Li? Berdiri di depan podium dengan ludah berterbangan. Penghapus papan tulis di tangannya. Sesekali mengetuk meja. Ledakan tadi datang dari situ. Yang paling menyakitkan hati saya adalah teman ini masih seorang siswa berprestasi. Ternyata dia membuat kesalahan sepele seperti ini. Nilai kertasnya dipotong beberapa poin. Mendekati ujian masuk perguruan tinggi. Sikapnya ternyata begitu santai. Lemah. Tidak perlu lagi mendengarkan selanjutnya. Jelas ada pertemuan penghujatan terhadap Lin Wanyu. Saya menunduk lagi, menutup mata untuk beristirahat. Lalu saya mendengar Pak Li mengubah nada bicaranya. Saya tidak ingin memanggil nama teman ini. Kamu naik ke depan sendiri. Suara gesekan kursi di belakang terdengar ringan. Lin Wanyu melangkah perlahan ke podium. Ekspresinya tenang seperti saat naik panggung menerima penghargaan. Tidak terlihat sama sekali bahwa dia sedang diparahi oleh Pak Li. Melihat itu, sungguh membuat marah. Awalnya dia ingin memberi sedikit muka kepada Lin Wanyu. Sekarang malah pelit. Menggenggam kertas ujianmu, berjalan mengelilingi kelas, agar semua teman kelas dapat melihat karya terkenal Master Lin. Ekspresi Lin Wanyu akhirnya menunjukkan sedikit kelonggaran. Seketika berubah dari Nona Lin menjadi pelayan Lin. Dengan sangat hormat dia berkata, ini tidak perlu lagi. Kak Guru, mulai sekarang saya tidak akan lagi banyak omong kosong. Pak Li tidak mudah marah. Saat marah, tidak banyak siswa yang berani menentangnya. Lin Wanyu yang ditunjuk mengambil kertas ujian. Mulai menampilkan dari kolom pertama di sebelah kiri. Setiap teman yang melihat wujud aslinya, tidak terkecuali, semuanya membuka mata lebar. Terutama Licia. Bola matanya hampir jatuh ke tanah. Lalu dia mulai tertawa terbahak-bahak sambil menunduk di atas meja. Itu memicu rasa penasaran saya. Sebenarnya apa itu? Kenapa belum sampai ke saya? Saya sangat gelisah. Saya hampir tidak sabar untuk langsung melompat ke sana. Lin Wanyu akhirnya datang. Saya belum melihatnya. Saya memanggil ke arah bayangan yang melintas di belakang saya. Lin Wanyu. Langkahnya terhenti sejenak. Melanjutkan berjalan ke depan. Tanpa menoleh, dia berkata, tidak perlu melihat. Saya terkejut. Apa-apaan ini? Perlakukan secara berbeda. Semakin tidak membiarkan saya melihat, semakin saya ingin melihat. Bangun dan melangkah 3 langkah sekaligus 2 langkah. Berpikir untuk melakukan satu gerakan. Mengejutkan. Lin Wanyu seolah-olah memiliki mata di belakangnya. Tangan yang memegang kertas ujian dengan cepat menyelipkannya ke dalam dada. Seluruh tubuhnya menyusut menjadi satu. Membelakangi saya. Bagus. Dia jelas-jelas ingin curang. Ini guru yang kamu paksa saya. Lin Wanyu memperlihatkannya kepada orang lain. Tidak memperlihatkannya kepada saya. Melakukan perlakuan berbeda. Setelah menulis laporan kecil, saya dengan bangga mengangkat alis ke arah Lin Wanyu. Menyaksikan wajahnya berubah hijau sedikit demi sedikit. Pak Li meletakkan termosnya. Mata menatap tajam. Lin Wanyu, kenapa tidak memperlihatkannya kepada Jiang Xiaobai? Lin Wanyu tersenyum canggung, mengerutkan bibir tanpa bersuara, namun tetap memeluk kertas ujian erat-erat di dadanya, dengan sikap seolah tidak ada yang boleh mengambilnya. Tidak apa-apa, Guru Li, kita punya cara untuk mengatasinya. Li Xia, kamu pergi keluarkan kertas ujian yang ada di pelukan saudara perempuanmu. Gambar sudah selesai. Masih takut melihat? Benar-benar tiba-tiba terpicu. Senyum Li Xia kaku. Jelas masih belum keluar dari kegembiraan menonton. Lalu ditarik ke medan pertempuran. Di satu sisi ada wali kelas yang temperamennya meledak. Di sisi lain ada sahabat baik yang merasa kalah. Dia harus pergi kemana? Li Xia mengerutkan bibirnya. Dengan cepat membuat keputusan. Maaf ya, saudari Licia di bawah tatapan mematikan Lin Wanyu, meraih paksa kertas ujian dari pelukannya, lalu menyerahkannya kepadaku. Aku dengan bersemangat membuka wajahku, benar-benar hancur. Apa ini sialan?
Pada seperempat kertas ujian, terdapat gambar seorang laki-laki yang sangat mirip. Alisnya sedikit berkerut, tangan menopang dagunya dalam pose berpikir. Kontur dan detailnya sangat tepat. Bahkan bintik kecil di sisi lehernya juga digambar. Sinar matahari pagi menyinari sisi wajahnya, menjadi lembut. Cahaya dan bayangan juga mengangkat keseluruhan gambar ke tingkat yang lebih tinggi. Sampai sekarang semuanya sempurna. Kan, bagian pentingnya datang. Mungkin waktu ujian hampir selesai. Lin Wanyu terburu-buru menyerahkan kertas, tapi matanya belum sempat digambar. Jadi dia menambahkan 2 titik hitam kecil di atasnya. 2 titik hitam sebesar kacang hijau. Bisakah kamu membayangkan gambar itu? Seperti lubu di medan perang. Tidak telanjang, tetapi menunggang leher Peppa Pig. Berangkat berperang. Ada keindahan yang terasa seperti otak yang kehilangan senap. Jika laki-laki yang digambar itu bukan saya, aku benar-benar ingin tertawa. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa Lin Wanyu menggambar saya. Dan sebagainya. Apakah Lin Wanyu ingin beralih belajar seni? Aku menatap kertas ujian dengan wajah merah kehijauan selama setengah hari. Lin Wanyu agak tidak bisa menahan ekspresi wajahnya. Mengulurkan tangan ingin merebut. Jangan lihat lagi. Beri ke aku. Aku dengan lincah menghindar. Langsung menyelipkan kertas ujian ke dalam laci meja. Lalu menutupi dengan tubuhku. Menunjukkan dengan jelas ingin menguasainya. Kebetulan pada saat itu bel pelajaran pagi selesai berbunyi. Li Xia berbicara. Memecah suasana tegang. Seperti menyelamatkan. Menarik Lin Wanyu keluar berlari. Beri aku kesempatan ke Thailand. Melihat kedua orang itu keluar dari kelas, aku baru menghela napas lega. Mengeluarkan kembali kertas ujian itu. Baru saja semua orang tidak memperhatikan ada satu baris kecil di bagian paling bawah gambar. Tulisan kecil yang sama sekali tidak terlihat. Aku mendekat dengan susah payah mencoba membedakan benbioku. Aku berpikir, apa ini? Menulis bahasa Mandarin melanggar hukum? Sepanjang hari aku merenungkan di balik kalimat ini. Selalu ada tatapan tajam yang menatapku, membuatku merasa seperti duri di punggung. Namun setiap kali aku menoleh kembali, Lin Wanyu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Melirik ke kiri, melihat ke kanan, tidak mau menatapku. Pasti ada yang mencurigakan. Jadi aku kembali membuka kamus. Lagi-lagi meminta bantuan Baidu, ditambah dengan menebak isi hati Lin Wanyu. Akhirnya memecahkan maknanya. Kau keren banget. Kau datang di tengah malam untuk menyerangku. Aku terdiam sejenak. Betapa sombongnya. Ternyata kedamaian beberapa hari terakhir hanyalah ilusi. Tentu saja aku tidak tahan dengan sikap diam-diam ini. Dan provokasi yang samar dan sulit ditebak. Berpikir beberapa detik. Langsung merobek lembar catatan. Mengambil pena dan mulai menulis. Jika dibandingkan dengan Lin Wanyu, balasanku jauh lebih sederhana dan kasar. Karena mereka memutuskan menantangku. Kenapa tidak langsung saja? Setelah selesai menulis, aku menggulung kertas catatan menjadi bola dan melemparkannya ke kaki Lin Wanyu. Lin Wanyu langsung membungkuk dan mengambilnya. Belum sempat membuka untuk melihat. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Pak Li di depan podium. Lin Wanyu, kamu lagi ngapain di sana? Aku sudah memperhatikanmu selama satu pelajaran. Dari awal sampai akhir kamu tidak pernah melihat papan tulis. Kenapa cepat sekali? Setelah ujian masuk perguruan tinggi, tidak perlu belajar lagi. Bawa barang yang kamu pegang ke atas dan bacakan. Aku mau lihat itu apa sebenarnya. Lebih menarik daripada buku pelajaran. Lin Wanyu secara refleks menatapku. Aku mengangguk kepadanya. Tertahan tertawa. Perutku langsung kram. Pak Li biasanya sangat menyukai Lin Wanyu. Hari ini juga tidak tahu harus bagaimana. Melihatnya sangat mengganggu. Tapi kebetulan aku senang melihatnya terjadi. Lin Wanyu melihat aku mengangguk. Seketika dia merasa lebih tenang. Bangkit dan berjalan ke depan podium. Detik berikutnya suara perempuan yang jernih terdengar di dalam kelas. Namaku Lin. Tidak ada akal. Setiap hari di rumah menggaruk telapak kaki. Setelah selesai menggaruk, menaruhnya di mulut untuk mencicipi. Berkat aku, Lin Wanyu di sekolah kembali mengalami kegagalan sosial. Dan kali ini kegagalannya sangat total, yang tidak bisa diselamatkan sama sekali. Setelah sekolah sore, setelah membereskan tas, aku ingin melarikan diri. Takut kalau terlambat akan dibunuh dan dibungkam. Tapi ketika aku hampir melangkah keluar kelas, ada orang yang menarik leherku dengan keras. Kenapa harus berlari begitu cepat? Ahli bahasa. Aku memutar kepala secara mekanis, tersenyum kering. Aku harus pulang untuk mengerjakan PR. Santai saja. Dapat sedikit keuntungan, baru dibeli. Jangan sampai rusak ya. Lin Wanyu kali ini memilih atap lantai atas. Cahaya senja menghubungkan ladang gandum. Api alam yang menjulang ke langit. Tidak ada amarah Lin Wanyu yang membuat wajah cantiknya memerah. Setelah berlama-lama berinteraksi, akhirnya dia mengucapkan satu kalimat lengkap. Kali ini lagi kenapa dia mencemarkan namaku. Padahal aku begitu mempercayainya. Naik ke podium. Baca tanpa melihat sama sekali. Kamu begitu saja berbohong padaku. Tidak bisa menutupi mata Lin Wanyu. Jadi aku dengan tulus berkata jujur. Itu bukankah balasanku? Siapa yang membuatmu menantangku dulu? Lin Wanyu terkejut. Kapan aku menantangmu? Itu hanya baris tulisan di kertas ujianmu. Aku berkata dengan penuh keyakinan. NMNNBNBLKW, bukankah itu adik perempuanmu? Kamu hebat. Kamu datang tengah malam untuk menyerangku. Kamu sudah begitu sombong. Tentu saja aku harus membalasmu. Setelah kata-katanya terucap, Lin Wanyu terdiam selama beberapa detik seperti mati. Aku jadi agak lemah karena reaksinya. Aku takut sampai langsung, bukankah maksudnya bukan begitu? Kan? Lin Wanyu tertawa karena alur pikirku yang aneh ini. Dia tertawa sampai tidak bisa berdiri tegak. Dia menekuk pinggang dan terengah-engah setengah hari. Akhirnya dia benar-benar lelah karena tertawa. Gemetar sambil menunjukku, menggigit gigi dan berkata, aku benar-benar ingin memukul kepalamu terbuka. Lihat apa yang ada di dalamnya. Dalam belajar, satu orang bisa mengalahkan 3 orang. Dalam hal lain, dia bodoh seperti babi. Sebenarnya aku sekarang menyadari betapa anehnya imajinasiku. Lin Wanyu bukan orang yang suka hal-hal rendah. Dan dengan karakternya, dia ingin menantang. Sudah lama datang langsung.
Tidak perlu repot-repot membuat singkatan di kertas ujian. Tapi sebenarnya maksudnya apa? Aku benar-benar tidak bisa menebak. Aku duduk di bangku batu dengan alis muram. Sekelilingku dipenuhi aura muram. Setelah beberapa saat, Lin Wanyu tampaknya agak tidak berani lagi. Dia mengangkat tangan seolah ingin memukulku. Namun ketika tangannya turun, hanya menepuk lembut lenganku. Nada suaranya menjadi lembut. Tidak menebak dengan benar pun tidak apa-apa. Jangan terlalu banyak berpikir. Minggu depan aku akan memberitahumu. Sekarang aku katakan, mungkin akan memengaruhi suasana hati dan ujianmu. Saya mengerutkan kepala dan mengeluarkan suara Si kecil seperti Wen Rui mengucapkan satu kalimat. Maaf. Pipi Lin Wanyu memerah sedikit. Dia secara tidak alami memutar wajah ke samping, menatap jauh ke langit dengan rasa melankolis. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia bergumam pelan. Tidak perlu minta maaf. Siapa yang memaksa siapa untuk melakukan hal yang tidak perlu ini? Pada hari ujian masuk perguruan tinggi, langit biru bersih, angin sepoi-sepoi berhembus. Setelah menyelesaikan mata pelajaran terakhir, keluar dari ruang ujian. Saya berdiri diam beberapa detik di depan gedung pengajar. Lalu seperti orang gila, saya merobek-robek kertas catatan di tangan. Namun tidak ada orang di sekitar yang melirik dengan heran. Karena mereka juga meluapkan tangisan dan teriakan dengan berbagai cara. Membanting alat tulis, berputar terbalik. Sebagai cara untuk mengucapkan selamat tinggal. Bangun lebih awal daripada ayam. Tidur lebih larut daripada anjing. Namun 3 tahun yang sangat memuaskan. Melepaskan identitas sebagai pelajar SMA. Semua yang akan datang adalah variabel yang tidak diketahui. Akan pergi ke kota mana? Akan bertemu orang seperti apa? Akan terjadi cerita seperti apa? Tapi yang pasti adalah, langkah kita tidak berhenti. Yang tersebar adalah masa muda. Bukan kami. Apalagi ada Lin Wanyu menemani. Tidak akan merasa kesepian. Sebelum ujian, Guru Li menasihati agar setelah ujian tidak langsung berkumpul di kelas. Dia ada sesuatu yang ingin dikatakan. Saat sampai di kelas, sudah banyak teman yang kembali, termasuk Lin Wanyu. Bagaimana hasil ujianmu? Senyumku tak bisa disembunyikan. Seharusnya bisa di atasmu. Lin Wanyu mengangkat alis. Begitu hebat. Memang harus begitu. Menunggu semua siswa berkumpul. Guru Li mendorong sebuah kue besar yang bersinar masuk panggung. Hari ini dia tidak memakai setelan kerja seragam seperti biasanya, tapi mengenakan cheongsam yang sangat formal. Belum sempat berbicara, mata-matanya sudah merah. Membuat para siswa pun berulang-ulang meneteskan air mata. Dia mengucapkan banyak hal. Dia memuji setiap siswa. Dia juga membuat rangkuman untuk 3 tahun ini. Akhirnya dia berkata, sebenarnya saya tahu kelas kita memiliki banyak remaja yang diam-diam berpacaran. Perasaan hati gadis selalu begitu mudah terbaca. Saya hanya belum mengungkapkannya. Sebelumnya selalu dikatakan jangan berpacaran terlalu muda, karena takut mengganggu belajar. Sekarang kalian bebas. Jika suka, beritahu pasangan. Jangan takut ditolak. Jangan takut tidak ada hasil. Jangan biarkan masa muda yang hanya sekali ini menyisakan penyesalan. Ketika bertahun-tahun kemudian mengingat kembali. Menyesal pada diri sendiri mengapa dulu begitu pengecut. Pandangan mataku tak terkendali menatap Lin Wanyu. Menemukan dia juga sedang menatapku. Tatapan matanya fokus dan dalam. Pandangan kami bertemu di udara sejenak. Seakan ada tangan yang lembut menggenggam. Membuat detak jantungku terlewat 1 kali. Lalu berdetak cepat. Sampai bertahun-tahun kemudian. Aku masih jelas mengingat perasaan itu. Perasaan yang membuat kepala berputar. Lin Wanyu menebakiku. Jelas sudah disepakati. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, dia memberitahu arti kata itu. Namun dia pergi ke luar negeri bersama orang tuanya. Pertemuan kembali terjadi setengah bulan kemudian dimakan perpisahan kelulusan. Di meja minum, sekelompok calon mahasiswa bersemu merah. Dengan sedikit rasa mabuk, Li Xia memeluk bahu Lin Wanyu. Dengan suara pelan mengeluh sedikit. Kayu itu, aku sudah memberi isyarat begitu lama. Dia ternyata tidak datang. Lin Wanyu juga tidak kurang minum. Pandangannya agak melamun. Dengan tak berdaya menepuk punggungnya. Mengatakan, aku sudah mendengar kamu mengulang-ulang sepanjang jalan. Bisakah kamu istirahat sejenak? Tidak. Dia ternyata tidak datang. Apakah kamu tahu betapa sulitnya bagi saya untuk memutuskan mengambil inisiatif sekali? Aku tahu. Nona Li sangat pemalu. Baiklah, jangan lagi mengulang-ulang. Dia ternyata tidak datang. Saya di samping, tidak jauh. Mendengarnya sampai tertawa terbahak-bahak. Kedua saudari itu terlalu lucu. Kemudian kami pindah ke KTV. Saya memanfaatkan saat Li Xia pergi ke kamar mandi. Cepat merebut tempatnya. Duduk di sebelah Lin Wanyu. Lin Wanyu tampaknya minumnya agak banyak. Wajahnya memerah. Bersandar pada sandaran sofa, menutup mata, alisnya sedikit berkerut. Saya menghela napas pelan. Hanya lulus saja. Bukan berarti saya tidak akan bertemu kamu lagi nanti. Mengenai KTV yang begitu pengap ini, ruang privatnya agak pengap. Dia tampaknya merasa agak sesak napas. Tanpa sadar mengangkat tangan dan mengusap napasnya. Ingin menghirup udara segar saat dia membuka kerahnya. Pandanganku tanpa sengaja tertuju pada suatu tempat. Aku terkejut seketika. Itu adalah kancing milikku. Lin Wanyu dengan leher dan bahu yang putih mengenakan sebuah kalung. Rantai berwarna perak. Di tengahnya tergantung bukan kancing madreperla yang hilang dariku. Pola unik persis sama. Dulu saya dengar teman lain berkata, suka diam-diam pada seseorang, lalu menjadikan kancing keduanya menjadi kalung dan memakainya, karena paling dekat dengan hati. Lin Wanyu melakukan hal itu. Apakah karena ini? Sebelum saya sempat menguraikan semuanya, Lin Wanyu perlahan membuka matanya. Setelah lama memfokuskan,
Akhirnya melihat jelas, seakan berbicara pada diri sendiri. Jiang Xiaobai, bulan depan saya akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Saya benar-benar kebingungan. Apa yang kamu katakan? Lin Wanyu mengulanginya lagi. Baru saya sadar bahwa ini bukan halusinasi. Setelah cukup lama, saya terpaksa mengeluarkan beberapa kata dengan susah payah dari tenggorokan. Saya sudah memutuskan. Lin Wanyu berpikir sejenak lalu mengangguk. Sekitar Karang saya pergi ke luar negeri dan melihat sekolah itu. Cukup bagus, bagus. Saya tidak minum alkohol sepanjang malam. Tapi saat ini tiba-tiba saya ingin minum. Saya mengangkat gelas penuh di atas meja. Lalu saya menenggaknya dengan cepat. Cairan alkohol yang pedas masuk tenggorokan langsung membuat saya batuk keras sampai terasa sakit. Air mata bahkan sialan terpaksa keluar karena tersedak. Guguk. Satu gelas langsung masuk. Wajah saya memerah. Saya menurunkan gelas dengan berat. Seperti bercanda, saya bertanya pada Lin Wanyu. Setelah sampai di sekolah baru, tidak ada yang bersaing datang bersamamu. Apakah kamu merasa kesepian? Lin Wanyu membalas pertanyaan. Lalu kamu? Saya mengedipkan mata. Dengan sedikit kepahitan, saya berkata, tidak hanya kesepian, tapi lebih seperti kehilangan sebuah kemarahan. Ternyata tanpa sadar, Lin Wanyu sudah menjadi tujuan saya, mendorong saya untuk lebih berusaha. Tujuan yang lebih aktif. Mungkin tanpa dia, saya sudah lama menjadi malas dalam belajar yang membosankan. Saat ini saya baru menyadari, saya begitu berusaha keras mengejar Lin Wanyu, bukan untuk mengunggulinya, tapi untuk memiliki hak berdiri sejajar dengannya. Sayangnya saya menyadarinya terlalu terlambat. Lin Wanyu akan pergi ke luar negeri. Mungkin tidak akan bertemu lagi. Air mata membuka pintu gerbang, lalu mengalir tak henti. Saya menunduk dengan cepat. Tidak ingin dia melihat, namun bahu saya tak dapat dikendalikan, mulai bergetar. Hal itu membuat Lin Wanyu benar-benar terkejut. Dia benar-benar tidak siap. Kamu melanggar janji. Kamu bilang akan mendaftar ke sebuah sekolah. Tidak bisa melakukannya. Kenapa masih berkata begitu? Suara saya berisi tangisan dan kemarahan yang bahkan bagi saya sendiri terasa asing. Bicara tidak teratur. Mata Lin Wanyu juga merah. Dia panik mengulurkan tangan ingin menepuk punggung saya, tapi tidak tahu harus menaruh tangan di mana. Suara juga bergetar sedikit dan berbau alkohol. Kamu? Jangan menangis dulu. Ya, kamu hanya perlu memberi satu alasan yang membuatku tetap tinggal. Aku tidak akan pergi. Aku berusaha keras menghentikan tangisku. Kamu 2 kali berturut-turut nilainya tidak lebih tinggi dariku. Apakah kamu tidak ingin mengalahkanku? Li Wanyu menggelengkan kepala. Nilaimu lebih baik dariku. Aku sepenuhnya terkesan. Aku mengerutkan bibir, lalu ingin menangis lagi. Dengan susah payah, aku membuka mulut. Aku membiarkanmu menembakku sampai mati beberapa kali. Kamu belum membalas dendam. Lin Wanyu tak bisa menahan tawa. Tidak perlu. Aku memaafkanmu. Sangat sulit. Lalu apalagi yang layak membuatnya tetap tinggal? Mataku tertuju pada kancing perempuan berbahan orkid itu. Dalam pikiranku, tiba-tiba muncul sekilas sesuatu NNBNBYKW. Bisakah kamu tidak meninggalkanku? Lin Wanyu, sepertinya aku mulai menyukaimu. Detik berikutnya setelah mengucapkan kalimat itu, aku dipeluk dalam sebuah pelukan. Suara dengan tawa berat terdengar di telingaku. Tanpa memaksa, kamu si idiot perasaan. Kamu tidak akan pernah menyadari hatimu sendiri. Aku juga sudah menyukaimu sejak lama. Aku si bodoh. Sial, aku berpikir. Dulu dia bilang pergi ke luar negeri hanya menipu aku. Orang ini berbohong. Benar-benar tidak berkedip. Hatiku dipenuhi perasaan campur aduk. Namun kegembiraan karena kepanikan palsu jauh lebih besar daripada kemarahan karena dipermainkan. Sudahlah, dia benar. Aku memang idiot perasaan. Dalam hal ini, aku lambat sampai berlebihan. Jelas aku merasakan perasaan yang sama terhadap orang itu. Lin Wanyu malah menyadari lebih awal bahwa dia jauh lebih kuat dariku. Tapi idiot tidak akan selamanya menjadi idiot. Kadang juga ada momen cemerlang saat berpelukan. Kancing itu seolah mengikat hati aku dan Lin Wanyu erat-erat. Aku mendekat ke telinga Lin Wanyu dan berkata, aku tidak terlalu suka gunung. Aku suka padang luas, hutan dan sungai. Akhir teks utama. Cerita sampingan Lin Wanyu. Di kelas kami ada seorang pemuda bernama Jiang Xiaobai. Kelihatannya cukup keren, tapi kadang agak konyol. Dia tampaknya sangat mempermasalahkan fakta bahwa saya merebut posisi pertama darinya. Ekspresi murung dan tidak senang itu, tapi cukup menarik. Sebenarnya saya tidak berniat bersaing dengannya, tapi saya terlalu pintar. Tanpa sengaja saya jadi yang pertama. Dari SD sampai SMA, kami seolah-olah sudah sepakat. Berada tepat beririsan di begitu banyak sekolah. Selain itu, tempat duduknya selalu di depan kanan saya. Setiap kali mengangkat kepala melihat papan tulis, pandangan saya selalu melintas ke samping wajahnya dulu. Saat dia mendengarkan pelajaran dengan serius, garis wajahnya cukup tampan. Tapi begitu dia membuka mulut, sungguh tak ada ampun. Kata-katanya sering membuat semua orang terkejut. Sering membuat saya bingung antara tertawa atau menangis. Begitulah, dengan ribut-ribat, kami sampai kelas 3 SMA. Keluarga ingin saya kuliah ke luar negeri lebih awal. Saya menolak. Bukan karena saya tidak menyukainya. Tapi di sana tidak ada orang bodoh yang membuat saya berusaha. Hanya memikirkannya saja terasa membosankan. Setelah muncul pemikiran itu, saya menyadari bahwa saya telah jatuh. Tapi saya tidak berniat memperbaikinya. Karena jika lawannya dia, itu layak. Sejak itu, saya sering pamer kepada Jiang Xiaobai. Saya lagi dapat nilai pertama. Pamer lagi. Saya lagi dapat hadiah apa. Tujuan semua tindakan ini hanya untuk menarik perhatiannya. Menyiratkan, lihat. Aku hebat atau tidak, tapi Jiang Xiaobai tampaknya tidak berpikir begitu. Dia menganggap saya mengejeknya sebagai orang bodoh. Pada acara olahraga sekolah, saya menembak hampir mendapatkan nilai penuh. Langsung saya foto dan kirim ke Jiang Xiaohan. Lihat, aku garang. Tidak lewat 1 detik saya sudah menerima balasan. Lihat,
Aku menjadi agresif selama 1 detik. Seketika dari dahi merah sampai leher. Apa yang ada di dalam otak orang bodoh ini? Peristiwa ini seperti kupu-kupu dari 1000 mil jauh. Menggerakkan sayapnya sekali. Menciptakan badai dalam perjalanan SMA saya yang mulus. Gaya gambar menjadi begitu menyedihkan hingga tak tertahankan. Bukan mati sosial, tapi justru di jalan menuju kematian sosial. Akhirnya bertahan sampai ujian masuk selesai. Aku dengan tidak terlalu terhormat memaksa Jiang Xiaobai menyadari isi hatinya. Lalu kami berpacaran. Bersama naik kereta cepat menuju kota B. Memulai masa kuliah yang penuh cinta dan perseteruan. Mengenai berapa kali aku mati sosial lagi di kuliah, tidak akan ku sebut satu persatu. Tidak bisa dihitung sama sekali. Bersaing dengan sahabat baikku Licia. Jiang Xiaobai hanya bersemangat selama 3 menit. Tapi kamu adalah Hester X 181 detikku. Sangat lelah. Aku tidak ingin bergerak lagi. Seorang wanita dengan ujung jarinya menghapus keringat di pelipisku. Tatapan mata dalam dan fokus. Kata-katanya hampir membuatku marah sampai muntah darah. Baiklah, lanjutkan. Apakah kamu lupa? Dulu kamu paling suka seluruh teks di atasku.